Aku tidak pernah menyangka liburan singkat di rumah Pak Tono akan mengubah hidupku selamanya. Halo, namaku Sari, aku berusia 37 tahun. Aku orang asli Banyuwangi, Jawa Timur, dengan kulit sawo matang dan tubuh yang selalu menarik perhatian. Biasanya, aku hanya pergi berkunjung ke rumah paman untuk sekedar melepas penat dan mengobrol ringan bersama keluarga. Tapi kali ini, semuanya berbeda. Pak Tono, pamanku yang berumur 65 tahun, selalu menjadi sosok yang hangat dan ramah. Dia terkenal dengan selera humornya yang lembut dan sikap sopan yang membuat semua orang nyaman. Namun sejak aku tiba di rumahnya di sebuah desa kecil dekat Gunung Ijen, aku mulai merasakan aura yang tak biasa dari pandangannya. Pada hari pertama aku sampai, ketika aku hanya mengenakan kaos tanpa lengan dan celana pendek, dia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu menggelengkan kepala pelan sambil berkata, "Kamu sehat sekali, ya." Kalimat itu terdengar biasa, tapi cara dia melontarkannya membuat hatiku bergetar aneh. Aku tahu, pandangannya bukanlah pandangan seorang paman kepada keponakan. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat aku sadar bahwa hubungan kami tidak akan seperti biasanya. Aku yang sejak dulu pandai membaca bahasa tubuh, langsung mengerti bahwa ada perasaan lain yang mulai tumbuh di antara kami. Aku ingat betul bagaimana setelah itu, saat kami berjalan di lorong rumah, sentuhan ringan di lenganku terasa seperti sebuah peringatan halus bahwa semuanya akan berubah. Bahkan saat aku sedang mencuci piring di dapur, dia datang berdiri di belakangku, tanpa menyentuh, tapi kehangatan tubuhnya begitu nyata. Dia mulai berbicara tentang Deska Belada, panggilan sayangnya untuk temanku, yang secara tiba-tiba membuatku terdiam. Dia bilang ingin mengenalkannya, tapi dengan rasa hormat dan keinginan yang tak biasa. Aku terpaku, merasa udara jadi lebih berat dan jantungku berdetak lebih cepat. Itu bukan ketakutan, melainkan rasa penasaran yang aneh, karena suaranya yang lembut dan tegas membuatku waspada sekaligus tertarik. Malam itu, tatapan matanya kembali menyapaku, bukan dengan niat mengusik, tapi seperti ajakan yang tak bisa kuabaikan. Aku tidak mundur, karena kadang apa yang dianggap salah hanyalah sesuatu yang belum pernah diungkapkan. Saat dia meminta untuk terus, aku mendengarkan. Apa yang terjadi selanjutnya jauh melampaui apa yang pernah aku bayangkan. Ketika dia mengajakku berbicara di halaman belakang rumah, aku tahu itu bukan sekedar obrolan biasa, melainkan sebuah niat yang tersembunyi di balik kata-kata. Semua akan berubah sejak saat itu. Hari itu senja mulai turun ketika Pak Tono mengajakku duduk di bangku kayu di halaman belakang rumahnya yang sederhana. Lampu jalan di ujung gang memancarkan cahaya kuning temaram yang membuat suasana jadi hangat dan intim. Aku masih mengenakan kaos tanpa lengan dan celana pendek, rambutku yang sedikit berantakan tertiup angin sore. Kami duduk bersebelahan, dan aku bisa merasakan ada ketegangan halus di udara. Awalnya, dia bercerita tentang hidupnya, tentang tahun-tahun yang telah berlalu dan perubahan yang ia rasakan. Suaranya lembut, penuh nostalgia, tapi di balik itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah maksud yang belum dia ungkapkan secara gamblang. Lambat laun, pembicaraan kami bergeser ke arah yang lebih pribadi. Pak Tono mulai membicarakan aku, bagaimana dia melihatku sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai keponakannya. Dia menyebut bagaimana sikapku, cara aku berjalan, dan kehangatan yang aku pancarkan membuatnya terpesona. Aku hanya diam mendengarkan, merasa campuran antara bingung dan tertarik. Dia menegaskan bahwa selama ini dia selalu menghormatiku, tapi sekarang pandangannya berubah. Ada rasa yang mulai tumbuh, rasa yang sulit dia sembunyikan. Ketika dia menyebut Deska Belada lagi, suaranya turun menjadi lebih rendah, hampir berbisik, membuatku merasakan getaran aneh di seluruh tubuhku. Rasanya seperti sentuhan tanpa sentuhan, seperti dia menyentuhku lewat kata-kata.
angin malam berhembus, tapi kehangatan yang dia bawa tetap membekas, menyelimuti aku dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dia sedikit mendekat, lututnya menyentuh lututku, dan sentuhan kecil itu seolah menyalakan api dalam dadaku. Diam di antara kami terasa penuh dengan pesan yang tak terucapkan. Ketika dia berkata dengan lembut, "Kalau kamu mau, aku akan berhenti," aku tahu dia sudah memulai sesuatu yang tak bisa diundur lagi. Hatiku berdetak kencang, dan tanpa berkata sepatah kata pun, aku bangkit dan masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan tapi mantap. Pak Tono mengikuti dari belakang, dan saat kami melewati lorong, dia menyandarkanku ke dinding, bukan dengan tubuhnya, tapi dengan tatapan matanya yang tajam dan penuh arti. Tangannya menyentuh rambutku, menyisir perlahan sebuah helai yang jatuh ke wajahku. Dia mengakui, dengan suara pelan tapi jujur, bahwa dia tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi, tapi sekarang dia tidak bisa berpura-pura lagi. Aku hanya membalasnya dengan tatapan, karena terkadang tubuh bicara lebih lantang daripada kata-kata. Aku tahu, malam itu akan menjadi titik balik dalam hidup kami berdua, dan aku sudah siap menyambut apapun yang akan datang. Malam itu, udara di dalam rumah tampak berubah, lebih berat, penuh dengan ketegangan yang sulit kujelaskan. Aku masih berdiri di lorong sempit itu, tubuhku terasa hangat meski angin malam yang masuk lewat jendela terbuka berhembus sejuk. Pak Tono meraih pinggangku dengan lembut, seolah ingin mengukur suhu tubuhku, mencari tanda-tanda apakah aku siap. Sentuhannya tidak kasar, malah penuh kehati-hatian dan rasa hormat yang membuat aku terdiam. Aku, yang selama ini dikenal sebagai wanita tegas dan kuat, tiba-tiba merasa rapuh dalam pelukan seorang pria yang selama ini kuanggap sebagai pamanku. Pak Tono mulai menarikku perlahan ke dalam ruang tamu yang lampunya redup, hanya diterangi cahaya temaram dari lampu meja. Suasana semakin intim saat dia mendekat, dan aku bisa merasakan napasnya yang hangat menyentuh kulit leherku. Bajuku yang longgar mulai melorot dari bahu, seolah tubuhku sendiri yang mengundang. Tangannya yang dulu biasa ku genggam dengan rasa kekeluargaan, kini menjelajahi lekuk tubuhku dengan perlahan dan penuh penghayatan. Setiap sentuhannya seperti membuka rahasia yang selama ini aku sembunyikan, membangkitkan hasrat yang selama ini terpendam. Tatapan matanya begitu dalam dan penuh arti, membuatku terpikat sekaligus takut. Tapi aku tahu, ini bukan tentang ketakutan, melainkan tentang keinginan yang selama ini aku pendam dalam diam. Tubuh kami seolah berbicara dalam bahasa yang hanya kami mengerti, bahasa sentuhan, tatapan, dan desahan yang terpendam. Dia membelai rambutku, menyisirnya dengan jari-jarinya, lalu menurunkan tangan ke punggungku yang mulai basah oleh keringat. Aku membiarkan diriku hanyut dalam momen itu, menyerahkan diri pada gelombang perasaan yang datang tiba-tiba. Momen yang seharusnya tabu, tapi terasa begitu alami. Tangannya mengarah ke pinggulku, menarikku lebih dekat, dan dalam keheningan malam itu, hanya ada kami berdua, dua jiwa yang saling mencari kehangatan di tengah keheningan yang penuh teka-teki. Rasanya seperti aku menemukan bagian diriku yang selama ini tersembunyi, terpendam dalam bayang-bayang keluarga dan Norma. Aku tahu ini bukan cerita biasa, bukan hubungan yang mudah diterima oleh orang lain. Tapi malam itu, di bawah sinar rembulan yang merayap lewat jendela, aku merasa hidupku berubah. Seperti pintu rahasia yang terbuka lebar, memperlihatkan dunia baru yang penuh gairah, rasa penasaran, dan bahaya yang menggoda. Aku bertanya-tanya, sampai kapan semuanya akan bertahan, dan apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi untuk saat ini, aku memilih untuk menikmati setiap detiknya, karena kadang hidup memang harus diambil dengan berani meskipun penuh risiko. Hari berikutnya, suasana di rumah Pak Tono terasa berbeda, seperti ada rahasia yang menyelimuti setiap sudutnya. Aku bangun dengan perasaan campur aduk, antara gelisah dan penasaran, tapi juga sedikit bersalah. Aku menatap wajahku di cermin kamar mandi,
melihat mata yang sedikit sembab, bibir yang kering, dan kulit yang sedikit memerah. Aku tahu, apa yang terjadi tadi malam bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Tapi aku juga merasa ada sesuatu yang membebaskan, sesuatu yang membuatku merasa hidup lebih nyata. Pak Tono terlihat lebih tenang pagi itu, tapi matanya tetap menyimpan kehangatan dan perhatian yang berbeda. Saat sarapan, kami duduk bersebelahan di meja kayu tua yang sudah berderit di setiap sudutnya. Aku mengenakan blus tipis berwarna krem dan celana panjang kain yang nyaman, sementara dia memakai kemeja batik lengan panjang yang digulung sampai siku. Tanganku sedikit gemetar saat menyeruput kopi hitam pahit, tapi kami berdua mencoba menjaga percakapan tetap biasa, meski ketegangan tak terhindarkan. Pak Tono mulai bercerita tentang masa muda dan pengalaman hidupnya, seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berbicara. Ada kejujuran yang lebih terbuka, seolah dia ingin membangun jembatan baru dalam hubungan kami. Aku mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami perasaannya yang rumit. Dia mengakui bahwa selama ini dia berusaha menahan diri, tapi perasaannya padaku semakin kuat dan sulit untuk disembunyikan. Aku merasa hati ini berdebar saat dia menyebut namaku dengan lembut, dan bagaimana dia ingin menjaga kehormatan serta rasa hormat di antara kami. Aku tahu, ini bukan jalan yang mudah, tapi ada kehangatan yang sulit dijelaskan yang mengikat kami berdua. Aku mulai menyadari bahwa hubungan ini bukan hanya soal keinginan fisik, tapi juga tentang koneksi yang mendalam dan penuh makna. Namun, di balik semua itu, aku tak bisa menghilangkan perasaan takut akan konsekuensi yang mungkin datang. Apa kata orang? Bagaimana keluarga akan menanggapi? Tapi di saat yang sama, aku merasa seolah menemukan bagian diriku yang selama ini tersembunyi, dan aku tak bisa menolaknya begitu saja. Malam sebelumnya telah membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi, dan aku harus menghadapi apapun yang akan terjadi berikutnya dengan berani dan jujur. Malam itu, setelah makan malam yang hanya diisi dengan keheningan penuh arti, aku merasakan detak jantungku semakin cepat. Lampu-lampu di ruang tamu redup, hanya cahaya dari lilin kecil di meja yang menari lembut, menciptakan bayangan yang seolah menari di dinding rumah tua Pak Tono. Aku mengenakan gaun merah marun yang membungkus lekuk tubuhku dengan anggun, dan sepasang sandal hak tinggi coklat yang membuat kakiku tampak lebih jenjang. Rambutku aku biarkan tergerai, sedikit bergelombang, menambah kesan sensual yang sulit kuabaikan. Pak Tono datang menghampiriku dengan langkah pelan, memakai kemeja lengan panjang berwarna biru tua yang digulung ke atas, memperlihatkan lengan yang mulai keriput tapi masih kuat. Matanya menatapku dengan penuh kehangatan dan rasa ingin tahu yang dalam. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat aku merasa seperti satu-satunya wanita di dunia ini, sekaligus membuatku gemetar tak karuan. Dia meraih tanganku, lalu membawaku keluar ke halaman belakang yang diterangi cahaya bulan purnama. Angin malam menerpa lembut, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di sudut taman. Kami duduk di bangku kayu yang sama tempat kami berbicara beberapa malam lalu. Pak Tono menyentuh wajahku dengan sangat hati-hati, seolah aku adalah benda rapuh yang harus dijaga. Sentuhannya begitu lembut, membuat setiap hela nafasku terasa berat dan penuh harap. Aku merasakan kehangatan tubuhnya semakin mendekat, dan tanpa kata-kata, kami saling memahami bahwa malam ini akan menjadi titik balik. Tangannya mulai menjelajah leherku, turun ke bahu, dan aku membiarkan diriku terbuai dalam pelukan yang selama ini tak pernah aku bayangkan. Rasanya seperti badai yang lembut, penuh gairah tapi tetap terkontrol. Aku merasakan setiap detik menjadi lebih berharga, setiap sentuhan seperti membangkitkan api yang selama ini tersembunyi dalam dadaku. Kami berdua tahu bahwa apa yang kami lakukan bukanlah hal yang mudah atau biasa, tapi malam itu aku memilih untuk menyerahkan diri pada perasaan yang membakar dan menggetarkan jiwa. Aku yakin, setelah malam ini, tidak ada yang akan pernah sama lagi.
Aku siap untuk melangkah lebih jauh, menembus batas-batas yang selama ini aku pikir tidak mungkin. Dan saat kami terdiam, hanya suara detak jantung dan desir angin yang menemani, aku sadar bahwa aku telah menemukan sesuatu yang selama ini aku cari, kehangatan yang tulus dan tak terduga dari sosok yang paling dekat. Aku masih terkejut sampai sekarang, bagaimana semua itu bisa terjadi begitu cepat dan begitu dalam. Rasanya seperti mimpi yang tak ingin aku bangun, tapi kenyataannya begitu nyata. Aku, Sari, yang selama ini merasa kuat dan mandiri, tiba-tiba terperangkap dalam pusaran perasaan yang rumit bersama Pak Tono, pamanku sendiri. Aku terus memikirkan, apakah ada jalan lain yang bisa kami ambil? Sebuah jalan yang tak membuat hati ini bergejolak dan pikiran menjadi kacau. Setelah malam itu, aku berulang kali mencoba menenangkan diri, mencari jawaban dalam kesunyian kamarku. Aku bertanya-tanya, apakah seharusnya aku melangkah mundur dan menghapus semua yang telah terjadi? Ataukah aku harus menerima bahwa perasaan ini memang ada, dan aku harus menghadapinya dengan jujur? Aku tahu, hubungan kami tidak akan mudah diterima oleh orang lain, bahkan mungkin oleh diriku sendiri. Namun, aku juga sadar bahwa menolak perasaan itu sama saja dengan menyangkal bagian dari diriku. Aku teringat bagaimana Pak Tono selalu menunjukkan rasa hormat dan kelembutan, tidak pernah memaksakan sesuatu yang tidak aku inginkan. Dia adalah pria tua yang bijaksana, dengan pengalaman hidup yang membuatnya tahu batas dan tanggung jawab. Itu yang membuatku merasa aman meski situasinya penuh risiko. Namun, suara kecil dalam hatiku terus bertanya, apakah ini benar-benar cinta, atau hanya nafsu yang membingungkan? Kadang aku merasa terjebak antara rasa bersalah dan keinginan yang membara. Ini bukan cerita biasa tentang cinta atau rindu, ini adalah sebuah dilema yang membuat segala sesuatu menjadi abu-abu. Aku tahu, jika aku bercerita kepada orang lain, mereka pasti akan menghakimi dan menjauh. Tapi aku juga tahu, jika aku menyimpan semuanya sendiri, beban ini akan terus menghantui setiap langkahku. Aku mulai membayangkan bagaimana seharusnya kami menyelesaikan semuanya. Mungkinkah ada cara untuk menjaga hubungan ini tetap dalam batas yang bisa diterima, tanpa mengorbankan perasaan? Atau haruskah aku melupakan semuanya dan kembali ke kehidupan lamaku yang penuh ketenangan? Semua pertanyaan itu berputar dalam benakku tanpa jawaban pasti. Aku hanya bisa berharap, suatu saat nanti, aku bisa menemukan jalan yang paling benar untuk kami berdua. Tapi untuk sekarang, aku hanya bisa merasakan detak jantungku yang tak pernah berhenti menggema, mengingatkan aku bahwa hidup ini penuh dengan kejutan yang tak terduga. Malam itu, ketika aku mulai merasa sedikit tenang dan mencoba meredam semua perasaan yang berkecamuk, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku sedang duduk sendiri di ruang tamu, lampu redup dan hujan deras di luar jendela membuat suasana semakin sunyi. Tiba-tiba, Pak Tono masuk dengan wajah serius yang jarang kulihat sebelumnya. Dia membawa sebuah amplop coklat tua di tangannya, dan tanpa berkata apa-apa, dia duduk di sampingku. Hatiku langsung berdebar kencang, tapi kali ini bukan karena kehangatan atau hasrat seperti sebelumnya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku waspada, seolah dia menyimpan rahasia besar yang akan segera terungkap. Perlahan, dia mengulurkan amplop itu ke arahku sambil berkata dengan suara rendah, "Ini untukmu, Sari. Aku rasa kamu harus tahu apa yang ada di dalamnya." Aku menatap amplop itu dengan penuh rasa ingin tahu tapi juga ketakutan. Takut akan apa yang mungkin aku temukan di dalamnya. Perlahan, aku membuka segel dan menarik keluar beberapa lembar kertas yang terlihat usang dan kuno. Tulisan tangan yang rapi dan kalimat-kalimat panjang menghiasi halaman-halaman itu, dan aku mulai membacanya dengan hati-hati. Surat-surat itu ternyata adalah catatan lama dari almarhum ayahku, yang ternyata pernah mengalami situasi yang sangat mirip dengan yang aku alami sekarang, sebuah rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi rapat-rapat. Aku merasa tubuhku gemetar,
bukan hanya karena terkejut, tapi juga karena beban emosional yang tiba-tiba menumpuk begitu berat. Ternyata, kisah ini bukan hanya tentang aku dan Pak Tono, tapi tentang sebuah lingkaran yang sudah ada sejak lama dalam keluarga kami. Aku memandang Pak Tono dengan mata yang berkaca-kaca, mencoba memahami apa maksudnya membawakan surat-surat ini. Dia hanya mengangguk pelan, seolah mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari takdir yang harus kami hadapi bersama. Dalam hati, aku bertanya-tanya, seberapa dalam rahasia keluarga ini akan membawaku ke dalam jurang yang lebih dalam? Dan apakah aku siap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih gelap dari yang aku bayangkan? Semua pertanyaan itu berputar tanpa henti, dan aku tahu, hidupku baru saja memasuki babak yang benar-benar baru dan penuh misteri. Setelah aku membaca satu persatu surat dari ayahku, aku mulai menyadari betapa kompleks dan berbelitnya kisah keluarga kami. Surat-surat itu menceritakan tentang hubungan yang tersembunyi, perasaan yang terpendam, dan keputusan-keputusan sulit yang harus diambil demi menjaga nama baik keluarga. Dalam setiap kalimat, aku bisa merasakan beban yang dulu dirasakan ayahku, beban yang kini aku alami sendiri. Pak Tono duduk di sampingku, wajahnya tampak letih tapi penuh tekad. Dia mulai bercerita, mengungkapkan sisi lain dari masa lalunya yang selama ini tersembunyi. Ternyata, dia bukan hanya pamanku yang ramah dan hangat, tapi juga pria yang pernah berjuang melawan perasaannya sendiri, menghadapi dilema yang sama seperti yang aku hadapi sekarang. Dia mengakui bahwa selama ini dia menyimpan perasaan itu dengan sangat dalam, berusaha menekan dan melupakannya demi menjaga kehormatan dan keharmonisan keluarga. Cerita yang dia bagikan membuatku terdiam, seolah waktu berhenti sejenak. Aku melihat pria tua di depanku bukan hanya sebagai pamanku, tapi sebagai manusia yang penuh kerentanan dan perjuangan batin. Aku mulai mengerti bahwa perasaan yang kami rasakan bukanlah sesuatu yang asing atau aneh, melainkan bagian dari cerita panjang yang sudah terjadi sejak lama. Namun, di tengah pengakuan dan kejujuran itu, aku juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Kami berdua tahu bahwa jalan yang kami pilih tidak mudah, penuh risiko dan konsekuensi yang mungkin menghancurkan segalanya. Pak Tono berkata bahwa dia ingin aku tetap kuat, bahwa kami harus menghadapi semuanya bersama-sama, tanpa takut akan apa yang orang lain pikirkan. Aku merasa campuran antara lega dan cemas. Lega karena aku tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini, dan cemas karena aku tahu bahwa tantangan yang akan datang tidak akan mudah diatasi. Namun, aku juga merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku, kekuatan untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang lembut, kami berdua duduk berdua, berbagi cerita dan rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih rumit dari yang pernah aku bayangkan. Namun, di balik semua itu, aku juga merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti kami, sesuatu yang belum kami ketahui dan mungkin akan mengubah segalanya selamanya. Semakin malam, suasana di rumah Pak Tono berubah menjadi semakin intens dan penuh ketegangan yang tak terucapkan. Aku duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, tubuhku masih terasa hangat dari percakapan dan pengakuan yang baru saja kami bagi. Namun, di balik kehangatan itu, ada gelombang emosi yang semakin membuncah, seperti ombak besar yang siap menerjang pantai. Aku menatap Pak Tono, yang duduk berseberangan denganku dengan wajah yang sulit kubaca. Matanya penuh dengan campuran penyesalan, kerinduan, dan tekad yang kuat. Dia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara serak, "Sari, aku tahu ini gila dan mungkin tidak bisa dimengerti oleh orang lain, tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Aku sudah melewati batas yang seharusnya tidak pernah kami lewati." Kalimat itu menggema di telingaku seperti petir di malam yang gelap.
Aku merasakan seluruh tubuhku bergetar, antara takut dan terbuai oleh kenyataan yang semakin membara. Pak Tono mulai mendekat, wajahnya begitu dekat hingga aku bisa melihat setiap kerutan dan garis halus yang diciptakan waktu. Tangannya meraih tanganku, dan sentuhan itu bukan hanya sekadar sentuhan biasa, tapi seperti janji yang tak terucapkan. Aku tahu, saat itu segala sesuatu telah mencapai puncaknya. Kami berdua telah melewati batasan yang selama ini kami tahu, dan tidak ada jalan kembali. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar nafsu atau rasa ingin tahu. Ada ikatan yang mengikat kami secara emosional dan spiritual. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran badai yang tak bisa aku kendalikan, tapi juga tidak ingin aku lepaskan. Setiap detik terasa seperti ledakan emosi yang siap meledak kapan saja. Aku merasakan napasnya yang berat di dekat telingaku, detak jantung kami yang berpacu bersama, dan dunia di sekitar kami yang seolah berhenti berputar. Aku tahu, ini bukan hanya tentang kami berdua, tapi tentang sebuah rahasia yang telah lama tertutup dan kini terbuka dengan segala konsekuensinya. Dalam keheningan yang penuh gairah itu, aku bertanya-tanya apakah kami bisa bertahan melewati badai ini, atau apakah semuanya akan hancur berantakan dalam sekejap. Namun, aku juga tahu bahwa apapun yang terjadi, malam ini akan menjadi titik balik dalam hidup kami, sebuah cerita yang akan terus kami ingat dan mungkin, suatu saat nanti, harus kami hadapi kembali dengan keberanian yang lebih besar. Aku merasakan tubuhku membeku saat bibir Pak Tono menyentuh kulit leherku dengan lembut tapi penuh gairah. Gaun merah marun yang aku kenakan mulai melorot perlahan, memperlihatkan bahu dan lekuk tubuh yang selama ini tersembunyi di balik kain. Sepatu hak tinggiku berderit pelan saat aku bergeser mendekat, merasakan kehangatan yang memancar dari setiap sentuhan tangannya. Rambutku yang tergerai lembut menyentuh punggungnya, menambah sensasi yang membuat jantungku berdetak semakin kencang. Sinar rembulan menembus jendela, menerangi ruang tamu yang kini penuh dengan keintiman dan rahasia yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tatapan mata kami saling bertaut, penuh dengan janji dan kerinduan yang lama terpendam. Dia menggeser tubuhnya lebih dekat, tangan-tangannya menjelajahi punggungku dengan kelembutan yang tak terduga, seperti seorang pelukis yang menyentuh kanvasnya dengan penuh kasih sayang. Setiap gerakan kami seolah menulis cerita baru, sebuah kisah yang penuh dengan gairah, pengakuan, dan pengorbanan. Aku merasakan detak jantung kami menyatu dalam irama yang sama, sebuah simfoni rahasia yang hanya kami yang tahu. Tubuh kami bergetar, napas kami memburu, dan dunia di luar sana seakan menghilang, menyisakan hanya kami berdua dalam keheningan yang penuh makna. Ketika suara detik jam dinding terdengar pelan, aku tahu bahwa malam ini bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan yang penuh misteri dan tantangan. Aku merasa seperti terperangkap dalam labirin perasaan yang rumit, di mana setiap langkah membawa aku lebih dalam ke dalam rahasia yang selama ini tersembunyi. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang membuatku yakin bahwa aku tidak sendiri. Pak Tono menarikku lebih dekat, bisikan lembutnya menyentuh telingaku, "Sari, ini baru permulaan. Kita harus siap menghadapi apapun yang akan datang." Aku menatapnya dengan mata yang penuh tanya dan harapan, menyadari bahwa kisah kami belum berakhir. Di balik pintu yang tertutup rapat, ada rahasia yang masih menunggu untuk diungkap, dan aku tahu, aku harus siap menghadapi semuanya, karena kadang cinta dan kehormatan berjalan berdampingan, meski jalan yang dilalui penuh liku dan misteri.